Lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikutnya, unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, ada abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Unsur abiotik atau unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen atau autotrof disebut juga sebagai produsen karena dapat membuat makanan baik untuk diri sendiri maupun untuk organisme lain. Ciri-cirinya adalah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Yang kedua, heterotrof juga disebut sebagai konsumen karena mendapatkan makanan dari autotrof atau makanan sesama heterotrof dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Heterotrof dibedakan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga ada pengurai. Dekomposer disebut juga sebagai pengurai karena bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik sehingga dapat menyuburkan tanah. Contohnya adalah bakteri, cacing, dan jamur. Pengurai dekomposer disebut juga sebagai pengurai. Produsen di sini adalah padi. Produsen dimakan oleh konsumen pertama yaitu belalang, dan belalang dimakan oleh konsumen kedua yaitu katak, dan konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga yaitu ular, dan konsumen ketiga dimakan oleh konsumen keempat yaitu elang. Ini juga ada unsur budaya. Budaya sosial, selain unsur abiotik dan unsur biotik, dalam lingkungan hidup juga ada unsur sosial budaya, yaitu berupa adat istiadat berasal dari para leluhur dan harus dijaga kelestariannya oleh masyarakat yang menganutnya. Hukum diterapkan agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar. Jika hukum dilanggar, orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Moral atau aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat termasuk dalam moral yang harus dipenuhi. Berbeda dengan hukum, seseorang yang melanggar moral tidak akan dikenakan sanksi. Kepercayaan. Hubungan yang dibangun antara orang yang satu dengan orang yang lain harus dilandasi dengan kepercayaan agar kehidupan selalu rukun dan damai. Kepercayaan harus dipegang dengan teguh. Yang terakhir itu ada kesenian. Kesenian menjadi simbol keindahan suatu lingkungan yang dapat dipelajari atau diciptakan oleh siapa saja dan dari mana saja. Arti penting lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh satu, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Interaksi bukan hanya menyangkut komponen biofisik, melainkan menyangkut pula hubungan sosial dalam hal unsur-unsur lingkungan yang terdiri dari atas, benda hidup, dan dinamis. Dua, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Tiga, faktor-faktor non-material, misalnya kondisi suhu, cahaya, dan kebisingan. Empat, jenis dan jumlah unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Satu, taman nasional yang berguna untuk pelestarian flora dan fauna. Dua, media ekosistem bagi kelangsungan makhluk hidup yang saling mempengaruhi dengan lingkungan.
3. Sumber tenaga untuk prasarana transportasi. 4. Sumber barang tambang dan mineral. 5. Penghasil bahan baku atau bahan rental. 6. Areal permukiman atau tempat tinggal yang berfungsi untuk interaksi antar manusia. 7. Penghasil bahan pangan bagi makhluk hidup. Bagian krisis dalam lingkungan hidup. Menurut Jason 1993, dewasa ini manusia hidup berada dalam 4 krisis besar, yaitu masalah populasi penduduk, sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah populasi penduduk. Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi bertambahnya kebutuhan pangan, sedangkan dan papan. Selain itu, manusia yang bertambah banyak membutuhkan penambahan ruang hidup di muka bumi ini. Sedangkan pada kenyataannya, luas permukaan bumi tetap. Akibatnya dapat terjadi suatu ketimpangan antara kebutuhan dan kesediaan alam. Manusia cenderung mendahulukan kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang. Masalah sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus menggunakan cara-cara bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Persebaran jenis sumber daya alam yang tidak merata di permukaan bumi dan adanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah keadaan suatu zat atau mineral dan unsur lain yang diproduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kadar tertentu sehingga sifatnya mengganggu. Selanjutnya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya, teknologi dapat membawa kesejahteraan bagi manusia, tetapi teknologi dapat pula mengancam keselamatan manusia dan membawa bencana. Oleh karena itu, ini sudah saatnya kita berupaya menjawab tentang untuk menciptakan keseimbangan antar sumber daya alam yang tersedia dengan permintaan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas.